Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Dewi dengan NIM 2104518. Di sini saya akan melakukan jawaban dari UTS Geokebencanaan. Pada saat ini saya akan memilih topik dengan judul mitigasi dan adaptasi bencana longsor di pesisir selatan. Sebelumnya, mitigasi dan adaptasi bencana longsor di pesisir selatan merupakan upaya yang penting untuk mengurangi risiko dan dampak negatif longsor terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil pada saat mitigasi bencana longsor yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu maksudnya identifikasi daerah rawan longsor dan faktor-faktor pemicu seperti curah hujan tinggi, kemiringan lereng, dan perubahan tata guna lahan. Kedua, yaitu pemetaan risiko, yaitu membuat peta risiko longsor untuk mengetahui area yang paling rentan dan tingkat kerentanannya. Yang ketiga, yaitu pengelolaan tata ruang, yaitu menetapkan peraturan tata ruang yang ketat untuk mengontrol pembangunan di daerah rawan longsor, termasuk pembangunan permukiman dan infrastruktur. Kemudian yang keempat yaitu penguatan infrastruktur, yaitu maksudnya membangun atau memperkuat sistem drainase, tanggul, dan dinding penahan untuk mengurangi aliran air yang memicu longsor dan melindungi daerah permukiman. Yang kelima yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu edukasi masyarakat tentang bahaya longsor, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman longsor tersebut. Nah, kemudian saya akan menayangkan video keadaan pesisir selatan pada saat longsor sebelum bulan puasa kemarin. Nah, di dalam video ini merupakan video yang saya ambil waktu saya pulang kampung awal bulan puasa kemarin, dan bisa dilihat pada video tersebut kondisi daerah pesisir selatan sebagian besar sudah terjadi longsor dan banjir. Nah, salah satunya yaitu di bagian video ini ada jalan yang rusak akibat dari longsor tersebut, yaitu daerah tersebut berada di Tarusan, yaitu tepatnya di daerah Duku. Kemudian pada daerah ini juga banyak pohon-pohon yang tumbang yang mengakibatkan banyaknya rumah yang rusak, dan kemudian yang menjadikan rumah warga tersebut rusak dan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Nah, kemudian bagaimana dan apa saja adaptasi bencana longsor tersebut. Nah, yang pertama yaitu adaptasi dari bencana longsor adalah perencanaan darurat, yaitu membuat rencana darurat yang jelas dan terstruktur untuk menghadapi longsor, termasuk evakuasi cepat dan penyediaan tempat pembangunan sementara. Yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan, yaitu mengadopsi praktik pembangunan dan berkelanjutan yang mempertimbangkan faktor-faktor alam dan mitigasi bencana dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu penguatan kapasitas, yaitu melatih petugas kedaruratan dan relawan masyarakat dalam manajemen bencana, termasuk evakuasi, pertolongan pertama, dan rehabilitasi pada pasca bencana. Yang keempat yaitu membangun ekonomi alternatif, yaitu mendorong pembangunan ekonomi alternatif di daerah rawan longsor untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mengurangi kepadatan penduduk di area berisiko. Yang terakhir yaitu survei dan pemantauan, yaitu melakukan survei rutin dan pemantauan kondisi lereng, curah hujan, dan perubahan lingkungan untuk mendeteksi potensi longsor secara dini. Nah, dari topik yang saya ambil ini, daerah pesisir selatan ini memang sudah dimasuki oleh orang-orang tertentu yang melakukan aksi, yaitu seperti menebang pohon secara liar yang mengakibatkan pohon-pohon di bagian lereng tersebut sudah tidak ada lagi, karena sebelumnya daerah pesisir selatan ini jarang terjadi longsor, hampir sangat sedikit potensi untuk terjadinya longsor. Tetapi setelah banyak oknum masuk ke daerah pesisir selatan ini yang melakukan penembangan liar ataupun melakukan pembangunan. Nah, pada pesisir selatan ini sering terjadi juga banjir yang lebih sering terjadi di daerah Tarusan. Nah,
Karena banyaknya oknum yang masuk ke dalam daerah pesisir selatan ini yang melakukan aksi penebangan liar ataupun melakukan pembangunan secara liar yang mengakibatkan kapasitas pepohonan di pesisir selatan ini di bagian lereng tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah kurang, yang mengakibatkan jika terjadinya banjir akan merembes ke bawah dan akhirnya longsor. Cukup sekian jawaban dari UTS yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.